Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman yang pertama kita berikan ujian kepada sekalian Allah SWT telah memberikan kita dalam berbagai nikmat dari ilmu jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di musola yang insyaallah bersuara kedua kalinya salawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW adalah dosa payah dua agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju Islam dan yang sudah kita nantikan sahabat dan jalan amin. Yang ketiga kalinya berdiri saya sini akan membawakan buku singkat yang berjudul Adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran yang pertama itu adalah berniat. Salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu meniatkan diri untuk membaca Al-Quran dengan ikhlas, bukan karena paksaan. Lalu yang kedua itu berwudu atau yang biasa disebut itu mensucikan diri kita. Lalu yang ketiga itu mencari tempat yang bersih, sunyi, diam atau tidak dalam keadaan aman agar kita dapat membaca Al-Quran itu dengan fokus. Lalu ada badan yang keempat itu membaca Al-Quran itu dengan auzubillah atau ta'awuz dan bismillah. Lalu ada yang keempat membaca Al-Quran dengan tartil atau perlahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya dan bacalah Al-Quran dengan perlahan. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Tidak boleh terburu-buru karena jika kita membaca Al-Quran dengan buru-buru maka makhraj dan hukum bacaannya itu salah. Dan kalau siapa yang membaca Al-Quran itu dengan salah-salah maka arti Al-Quran itu berubah. Lalu ada yang keenam itu membaca dengan tajwid. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat-sahabatnya untuk membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tajwid yang benar sesuai yang beliau ajarkan. Lalu membaca Al-Quran dengan memahami makna dan arti. Jika kita memahami makna dan arti dalam isi kandungan Al-Quran tersebut, maka kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ayat-ayat tersebut. Contohnya dalam surat-surat lain itu memiliki, contohnya seperti surat Abasa itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang menjelaskan tentang berdakwah kepada besaran-besaran kaum. Lalu datanglah seorang pria buta yang ingin belajar dengan beliau, tetapi Nabi Muhammad itu berbuka masa. Lalu Allah menurunkan surat Al-Baqarah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila salah ada kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.